Malam itu sekitar jam 10, aku dan 3 orang temanku memberanikan diri untuk masuk ke sebuah pabrik gula tua yang sudah lama mangkrak dan dikenal sebagai tempat angker oleh warga sekitar. Dari kejauhan saja bangunannya sudah terlihat menyeramkan dengan jendela-jendela yang pecah, atap yang bolong, dan dinding yang lapuk dimakan usia. Suasana di sekitar pabrik semakin mencekam karena lampu jalan mati total, sehingga hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalan kami. Pagar besi pabrik sudah berkarat dan rapuh, dan di sisi kanan pagar ada sebuah lubang besar yang menjadi jalan bagi kami untuk menyelinap masuk. Begitu kakiku menginjak tanah di dalam area pabrik, aku langsung merasakan hawa yang berbeda, seperti berat dan pengap menekan dada. Bau manis yang menyengat bercampur dengan bau besi karat, menyeruak kuat di hidung, membuat perut terasa mual. Temanku yang membawa senter langsung menyorot ke arah pintu, masuk pabrik utama yang besar dan menjulang. Pintu besi itu sudah miring ke satu sisi, dan ketika kami dorong bersama-sama, terdengar bunyi berderit panjang yang menggema ke seluruh bangunan kosong. Suara pintu itu membuat bulu kuduku langsung berdiri, karena terkesan seperti ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidurnya. Begitu kami masuk ke dalam, lantainya dipenuhi debu tebal, dan terlihat sisa-sisa karung gula yang sudah robek berserakan di mana-mana. Mesin-mesin penggiling tua masih berdiri dengan kokoh, meski besinya sudah penuh dengan karat berwarna coklat kemerahan. Saat aku menyorot ke salah satu mesin, aku merasa melihat noda merah kecoklatan yang menempel, seakan seperti darah kering yang tidak pernah hilang. Temanku berusaha mencairkan suasana dengan bercanda bahwa itu adalah darah buruh yang dulu pernah mengalami kecelakaan kerja di sini. Kami tertawa kecil, tapi dalam hati sebenarnya aku merasa sangat ngeri mendengar lelucon itu. Tiba-tiba dari arah dalam terdengar suara logam jatuh dengan keras, membuat kami semua terdiam kaget. Kami saling pandang dengan tatapan serius, mencoba memastikan apakah ada orang lain di dalam pabrik itu. Kami sempat memanggil, tapi tidak ada jawaban sama sekali, hanya gema suara kami yang kembali. Jalanan di dalam pabrik sangat gelap, hanya sinar senter yang membelah kegelapan tebal. Lorong-lorongnya panjang, dan di sisi kanan serta kiri penuh dengan pintu menuju ruangan produksi yang sudah kosong. Saat aku berjalan di lorong, tiba-tiba terdengar jelas suara langkah kaki lain di belakangku. Awalnya aku kira itu salah satu temanku, tapi ketika aku menoleh, ternyata semua temanku sudah berjalan jauh di depan. Suara langkah itu tetap terdengar, seakan-akan ada seseorang yang mengikuti tepat di belakangku. Aku mempercepat langkah, dan akhirnya berhasil menyusul teman-temanku di depan, dengan napas sedikit terengah. Kami kemudian memutuskan untuk naik ke lantai 2 melalui tangga besi tua, yang sudah berkarat. Setiap kali diinjak, tangga itu berbunyi krik, panjang, yang membuat suasana semakin menegangkan. Sampai di lantai 2, hawanya terasa jauh lebih pengap dan sesak dibandingkan lantai bawah. Ada sebuah ruangan kantor pengawas, yang kacanya sudah retak, berdebu, dan sangat gelap. Dari luar kaca itu, aku seperti melihat bayangan orang sedang berdiri memperhatikan kami. Aku langsung menyorotkan senter ke arah bayangan itu, tapi begitu cahaya sampai, sosok itu hilang begitu saja. Kami memberanikan diri masuk ke ruangan itu, dan pintunya yang terbuka sedikit langsung kami dorong pelan-pelan. Di dalam ruangan, kursi-kursi terlihat berantakan, seakan-akan baru saja digunakan oleh banyak orang. Ada sebuah papan tulis tua yang masih terlihat samar, bekas coretan jadwal kerja buruh. Temanku tiba-tiba menunjuk ke sudut ruangan, di mana ada sebuah helm proyek tua tergeletak di lantai. Di bawah helm itu terlihat noda hitam pekat yang aneh, membuat suasana semakin mencekam. Aku merasa seolah-olah sedang diawasi dari semua sudut ruangan, seperti ada banyak pasang mata yang tidak terlihat. Dari lantai bawah, tiba-tiba terdengar suara mesin berderak keras seperti sedang mulai menyala. Kami panik dan buru-buru turun untuk memastikan suara aneh itu. Sesampainya di ruangan mesin, senter yang kupegang tiba-tiba meredup sendiri tanpa sebab. Mesin penggiling besar di tengah ruangan bergetar pelan seolah sedang hidup kembali, padahal jelas tidak ada listrik yang masuk. Suaranya makin lama makin keras, seperti benar-benar hendak beroperasi. Kami semua panik dan mundur perlahan, berusaha menjauh dari mesin itu.
Tiba-tiba salah satu temanku menjerit ketakutan sambil menunjuk ke arah mesin. Katanya dia melihat jelas sosok manusia tanpa kepala berjalan santai di samping mesin itu. Tanpa pikir panjang, kami semua langsung lari sekencang-kencangnya keluar dari ruangan itu. Lorong menuju pintu, keluar terasa jauh lebih panjang daripada ketika kami masuk tadi. Kami terus berlari, tapi seolah-olah tidak pernah sampai ke ujung lorong. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki yang sangat banyak, seperti puluhan orang berjalan bersama-sama. Suara itu semakin lama semakin dekat, dan makin keras menghantui kami. Aku akhirnya memberanikan diri menoleh, dan samar-samar terlihat kerumunan orang berseragam pabrik sedang berjalan mengikuti kami. Wajah mereka terlihat kabur, seperti tanpa ekspresi, membuat bulu kuduku semakin berdiri. Kami semakin panik, berlari sekuat tenaga dengan keringat dingin bercucuran. Di persimpangan lorong, aku merasakan jelas ada tangan dingin yang menyentuh bahuku. Saat aku menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakangku. Senter milik temanku tiba-tiba mati total, membuat suasana semakin mencekam. Hanya senter yang kupegang yang masih menyala, meski cahayanya sudah sangat redup. Akhirnya kami menemukan sebuah pintu samping yang terbuka lebar. Tanpa pikir panjang, kami langsung kabur keluar melewati pintu itu. Begitu keluar, semua suara aneh itu hilang seketika, seperti tidak pernah ada. Hawa di luar terasa lebih dingin, tetapi anehnya justru memberi sedikit rasa lega. Kami berjalan cepat menuju pagar dengan niat untuk segera keluar dari area pabrik. Namun saat sampai di pagar, jalan keluar yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Kami panik bukan main, mencoba mencari jalan lain secepat mungkin. Dari arah jendela lantai 2, aku melihat jelas sosok orang berseragam pabrik sedang berdiri sambil memperhatikan kami. Matanya kosong, tapi tatapannya begitu tajam dan membuat tubuhku kaku tidak bisa bergerak. Beberapa detik aku merasa ditahan oleh pandangan sosok itu, sampai akhirnya temanku menarik tanganku. Kami akhirnya memutuskan untuk memutar ke arah belakang pabrik. Di sana kami menemukan sebuah gudang tua dengan pintu setengah terbuka. Kami masuk ke dalam gudang yang gelap, penuh dengan karung-karung gula sobek berserakan. Bau manis bercampur apek semakin menyengat, membuat kepala terasa pusing. Tiba-tiba dari dalam gudang terdengar jelas suara orang-orang bekerja. Ada suara teriakan mandor, suara troli berjalan, dan orang-orang yang bercakap-cakap. Padahal di dalam gudang itu, hanya ada kami berempat saja. Karung-karung gula di salah satu sudut tiba-tiba jatuh sendiri dengan keras. Dari sela-sela karung itu muncul bayangan hitam yang melesat cepat melewati kami. Kami semua menjerit dan langsung berlari keluar dari gudang dengan panik. Untungnya kami menemukan sebuah pintu kecil yang langsung tembus keluar area pabrik. Begitu sampai di luar, kami semua terengah-engah dengan keringat dingin membasahi tubuh. Saat membuka HP, aku kaget karena jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Padahal kami masuk sekitar jam 10 malam, dan rasanya baru 1 jam berada di dalam. Ada beberapa jam yang hilang begitu saja tanpa kami sadari. Dan sampai sekarang, aku masih bisa mencium bau manis aneh yang sama, setiap kali mengingat kejadian di pabrik gula itu.